balik lagi nih sama saya Dewi Dan saya Livia dalam acara yang pastinya memberikan berita-berita terupdate, terunik dan terkece. Gimana lagi kalau bukan di Viral? Ngobrol seru Viralnesia. Oke ya. Nah sekarang ini tuh ada kabar dari mana Dewi? Nah ini kabar kita beralih dulu lah ke dunia pendidikan nih hari ya ini kan ya. Udah pada mau daftar ulang Betul, gitu ya apalagi kan? udah mau semester baru lah ya, betul awal sekali. semester gitu kan. Ini ada berita-berita yang cukup menarik dari dunia Oke, pendidikan di kenapa tuh? Indonesia gitu kan. Nah ini terkait dengan PPDB nih, Liv. Penerimaan peserta didik Didik baru ya kan? Kalau kemarin ada kita apa sempat bahas beberapa gitu kan masalah PPDB. Nah ini ada yang baru lagi nih mengenai peraturan dari PPDB itu. Apa tuh peraturannya? Kita lihat ini di artikelnya Viralnesia. Nah, PPDB dan aturan zonasi penerimaan peserta didik baru setengah hati. Kalau ditolak karena kurang umur, terus anak saya tidak sekolah, menganggur dan menunggu sampai umurnya cukup. Begitu. Oh, jadi penerimaannya tuh dibatasi umur gitu ya kan? Dibatasi umur. Jadi kalau misalnya sekarang kita tahu untuk PPDB nih ya, itu banyak banget, Liv. Jadi mulai dari zonasi itu tadi, kemudian juga banyak jalur lainnya, jalur afirmasi, kemudian juga jalur perpindahan juga gitu kan, yang dari luar kota juga gitu, dan juga di ketika itu semua udah terpenuhi, maksudnya kotanya udah penuh gitu kan ya. Nah, yang dibuka itu malah yang mengenai kriteria berdasarkan umur itu tadi. Minimal Gitu. berapa tahun emang kalau mau masuk? Nah, kalau misalnya minimal ini dari peraturan Permendikbud ini dari peraturan pemerintah Kementerian Pendidikan itu mengatakan bahwa paling untuk anak SD gitu kan, untuk anak SD itu paling minim itu 6 tahun. Nah, kalau misalnya untuk anak SMP itu lebih seperti biasa lah ya gitu kan. Kemudian kalau misalnya untuk anak SMA itu 15 tahun. 15 tahun? 15 tahun anak SMA. Nah, itu kalau misalnya usia minim lah ya, tapi kalau misalnya dari itu jadi polemik gitu, Liv. Jadi perdebatan gitu antara orang tua siswa dan juga peraturan gitu kan. Karena kan ya nggak semua anak umurnya bisa jangkep gitu loh. Nah, ya kan? kadang-kadang kan ada tuh yang lulus SMP itu usia 14 tahun lewat 10 berapa bulan 14 gitu. tahun 5 bulan, belum genap 15 tahun gitu kan. Tapi jadi nggak diterima gara-gara sistem berdasarkan umurnya tadi, zonasi ini Ya gitu. harusnya kalau kurangnya 2 bulan aja atau 5 bulan lah minimal tuh harusnya bisa dong diterima. Harusnya bisa, cuman karena memang lebih dikedepankan atau lebih diutamakan itu yang umurnya sudah memasuki kriteria minimal 15 tahun itu tadi. Gitu ya. Ya sebenarnya juga sebagai orang tua mereka juga bingung kalau misalnya anaknya itu umurnya belum genap 15 tahun itu bakal dikemanain udah lulus gitu. SMP gitu Lulus kan. SMP kan juga itu menjadi apa ya, beban buat anaknya sendiri gitu, yang harusnya dia udah bersekolah SMA terus karena umurnya nggak cukup jadinya dia kayak bingung gitu ya kan. Dan ini sangat disayangkan sekali oleh orang tua ini sebenarnya, sangat disayangkan karena memang cuman patokannya berdasarkan umur gitu loh, padahal ini si anak udah dipersiapkan dengan berbagai bekal dan segala macam gitu kan, les sana sini biar punya nilai yang sangat bagus dan bisa bersaing, diharapkan bisa bersaing ketika masuk ke sekolah negeri gitu kan. Tapi ternyata pas pendaftaran mereka tidak diterima hanya gara-gara usianya tidak memenuhi kriteria itu gitu. Ya semoga saja ada jalan terangnya lah ya. Ini itu ada sekolah yang menerima di bawah 15 tahun atau gimana kita juga nggak tahu. Nah gitu. itu ya, ini peraturan ini berlaku di DKI Jakarta, sementara ini berlaku di DKI Jakarta, ini diterapkan di sana. Ini peraturan mengenai itu. Alasannya sih katanya Kementerian Pendidikan itu kenapa dikasih batas minimal itu tadi, karena memang diutamakan yang usianya lebih tinggi atau usianya lebih banyak gitu kan, karena kenapa? Karena agar pendidikan di Indonesia merata katanya. Betul sih begitu. Ya, sebenarnya ada benernya juga gitu loh. Karena mungkin ada yang putus sekolah gitu kan ya. Betul. Jadi baru bisa masuk sekolah mungkin usia 16 tahun, 17 tahun gitu kan. Gitu. Ya, tapi ya nggak mungkin juga sampai usia 20 tahun baru masuk SMA gitu kan. Mungkin aja loh. Kan serius? itu tadi minimalnya 15 tahun nih. Ini tuh ada artikel juga terkait anak SMA yang masuk baru umur 20 tahun. Sampai 20 tahun nih. 20 tahun nih, kita lihat dulu artikelnya. Wow, ternyata bisa sampai 20 ya. PPDB Jakarta, jalur zonasi pakai syarat usia, ada siswa 20 tahun daftar SMA. Wow. Tuh kan? Enggak, apa ya, ini harusnya nggak mungkin, tapi ternyata
kita Mungkin usia gitu. 20 tahun Udah pasti harusnya masuk kuliah, dong. ya Udah kan? mau lulus bahkan Betul gitu kan ya. banget. Nih, PPDB Jakarta jalur zonasi dibuka mulai hari ini hingga esok hari. Data tentang usia pendaftar ini tersedia di situs PPDB Jakarta dan diakses di detik.com pada Kamis kemarin gitu ya kan. Betul. Tercatat yang paling tua berusia 20 tahun 2 bulan 7 lengkap. hari ya kan. Jadi itu 20 di atas 20 tahun kan ya Betul. sebenarnya. Udah lewat 20 tahun Iya, gitu ya. betul banget. Yakni di SMA Negeri 111 jurusan IPS. Pendaftar tertua kedua tercatat berusia 20 tahun 2 bulan 2 hari. Beda 5 hari ya. Beda 5 bulan Iya. dong. 20 tahun dan iya benar-benar 5 hari. 5 hari ya kan. Aduh, ini bingung banget soalnya udah lengkap tuh ya kan. Lengkap gitu kan. Nah, yakni di SMA Negeri 1 Jakarta jurusan IPS betul, juga. betul. Ada juga yang berusia 20 tahun 1 bulan 5 hari. Ya lengkap banget ya. Di SMA kita Negeri berantem 5 lagi. jurusan IPS juga. Oke. Pendaftar termuda tercatat berusia 15 tahun 4 bulan yakni di SMA Negeri 100 jurusan IPA. Jadi yang termuda 15 tahun lebih, yang tertua 20 tahun lebih gitu loh. Di sini usia 30 tahun boleh daftar SMA enggak ya? Kan lebih dari 15 tahun. Ya nggak tahu deh ya, tergantung SMA-nya berarti. Iya. Kalau emang yang SMA-nya menerapkan sistem yang usia tadi mungkin nggak bisa gitu loh. Ya apa ya, kalau misalnya ya harusnya usia segitu mungkin bisa lebih ikut kejar paket C, kan ada ya. Cuman iya sih. sekarang malah disuruh sekolah lagi. Ya mungkin ya itu tadi menyamaratakan pendidikan gitu loh. Ya persepsinya bagus sih Alif ya. Maksudnya Sebenarnya bagus, cuma ya memunculkan pro dan kontra gitu. betul loh. sekali. Harusnya ya tidak, kalau menurut Livia nih ya, nggak semua sekolah tuh disistemkan seperti ini. Jadi yang belum cukup umur pun bisa tetap melanjutkan sekolahnya gitu. Betul. Dan sistem zonasi ini juga masih agak apa ya, lebih dibilang benar-benar diterapkan di seluruh Indonesia juga enggak, dan juga peraturannya terbilang agak simpang siur gitu kan. Betul Dibilang sekali. setidaknya zonasi itu setidaknya 50% dari kuota, tapi kan kita nggak tahu nih pembagiannya dari berapa persen afirmasi, berapa persen jalur berdasarkan kriteria usia tadi gitu. Yes, Itu betul jadi banget. dinilai masih setengah-setengah begitu tadi Ya, seperti mungkin yang itu kita juga kembali ke kebijakan sekolah masing-masing gitu ya kan. Betul. Nah ya, tapi ya dari para orang tua yang akhirnya memutuskan untuk berdemo, menyampaikan aspirasi juga nggak salah, karena mereka udah menyiapkan anaknya, terus anaknya mau kemana? Iya, Sedangkan betul siapa banget. tahu pada saat itu Nggak udah mungkin semua pendaftaran. nggak mungkin nganggur juga kan Nggak ya. mungkin Anak umur nganggur, segitu kalau misalnya anak dia umur dia tidak bersekolah kan pasti malu gitu loh Dan sama yang pastinya teman-temannya. bakalan apa ya, merusak Mental, mental juga terutama. mereka ya. Mereka udah belajar giat, mati-matian gitu demi bisa masuk ke sekolah favorit, ternyata pas udah daftar nggak diterima dengan alasan yang bisa dibilang cukup sepele ya. Iya. Karena Karena mereka belum usianya yang memenuhi kurang. kriteria gitu kan. Itu bisa jadi membunuh mental dan semangat belajar mereka gitu Betul kan. sekali. Ya mungkin Indonesia di rumah merasa lebih setuju sama pemerintah yang biar pendidikan sama rata, atau sama masyarakat yang merasa nggak adil gitu Betul kan. banget. Atau Indonesia juga ada yang setuju sama pendapatnya Livia tadi yang nggak semua sekolah itu diterapkan jalur yang Seperti usia ini itu gitu tadi ya. gitu loh, agar tetap merata gitu ya Betul, kan. boleh lah ya komen-komen di bawah ini, dikirim semuanya di situ nanti. Ya. Ya karena ini masih ya baru awal kan, ini baru Iya. awal masuk semester, itu diterapkannya juga baru juga. Jadi ini masih ya, ini kabar baru dari DKI Jakarta kan ya, belum ada Iya. kabar dari Surabaya terutama, dan juga daerah-daerah lainnya juga belum ada polemik seperti ini. Semoga nggak sampai ada polemik seperti ini Betul ya. sekali. Ya, oke di Indonesia, nanti kita akan kembali lagi dengan berita-berita terupdate lainnya. Tetap di Viral, ngobrol seru Viral Indonesia.